Jang Taesu mengatakan bahwa dia menerima gantungan kunci itu langsung dari Suyeon. Pernyataan ini membuat rekan-rekannya bingung, karena Suyeon telah menghilang beberapa bulan yang lalu, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun, tiba-tiba dia mengirim gantungan kunci tersebut. Kita kembali ke masa lalu, di mana Mina sering diperintahkan oleh Yongmin untuk pergi ke hutan. Setiap kali ke hutan, Mina mengambil kiriman uang dalam jumlah besar. Di hutan tersebut, terdapat pita-pita merah yang menandai lokasi tempat pengirim meletakkan uang, dan Mina selalu mengambilnya untuk diserahkan kepada Yongmin. Namun, Mina tidak tahu siapa sebenarnya yang mengirim uang itu kepada Yongmin. Seiring waktu, dia mulai merasa penasaran, dan suatu hari dia memeriksa isi tas yang berisi uang tersebut. Tugas Mina adalah mengambil uang yang selalu diletakkan di bawah pohon yang ditandai dengan pita merah. Suatu hari, Mina terkejut ketika mendapati tas berisi uang yang biasanya ada di tempatnya menghilang. Dia melaporkan kejadian ini kepada Yongmin, tetapi Yongmin tidak mempercayainya dan menuduh Mina telah mencuri uang tersebut. Yongmin bahkan memukul Mina, yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari kelompok mereka. Mina kemudian masuk ke ruangan Yongmin, mengambil uang dari salah satu tas miliknya, dan pergi. Ketika Mina berada di kereta untuk menyembunyikan uang tersebut di tempat yang aman, tanpa disadari dia telah diawasi oleh Habin. Habin mengikuti Mina hingga ke loker tempat ia menyimpan uang itu. Habin sudah lama memata-matai Mina, dan suatu hari dia melihat Mina bersama temannya sedang menggunakan ponsel. Habin mendekati mereka dan mengaku bahwa polisi sedang mencari mereka. Karena itu, Habin membawa Mina dan temannya ke penginapan. Di penginapan, Habin meminta informasi tentang kelompok mereka, yang terdiri dari anak-anak yang kabur dari rumah. Habin berpura-pura ingin bergabung dan bahkan meminta nomor ponsel Mina, tetapi Mina menolak memberikannya. Setelah itu, Habin melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan pencurian ponsel. Pada saat itu, Habin menendang ponsel Mina ke bawah ranjang dengan niat untuk mengambilnya kembali nanti. Habin berhasil mendapatkan ponsel Mina dan memasang GPS di sana. Dia kemudian mengajak Mina bertemu di hutan dengan alasan ingin mengembalikan ponselnya. Pada hari itu, Habin sudah merencanakan untuk membunuh Mina. Karena Mina dekat dengan Yongmin, Habin juga menargetkan Yongmin. Habin berpura-pura akrab dengan Yongmin untuk membuatnya menuruti permintaannya. Sementara itu, Yongmin, yang sedang dicari polisi, tidak sempat berbicara dengan Habin karena Habin melihat ada polisi yang mengawasi Yongmin. Habin mengirim pesan kepada Yongmin untuk menunda pertemuan mereka karena situasinya sedang diawasi. Yongmin kemudian bertanya kepada anggota kelompoknya, siapa di antara mereka yang telah melaporkannya ke polisi, karena dia merasa diawasi terus-menerus. Akhirnya, Yongmin mengetahui bahwa orang yang melaporkan adalah Unjin. Pada saat yang sama, Jang Taesu menerima telepon dari tim forensik yang mengonfirmasi bahwa tengkorak yang ditemukan di hutan benar adalah milik Suyeon. Mendengar hal itu, Taesu semakin yakin bahwa semua ini adalah perbuatan anaknya. Ketika sampai di rumah, Taesu memberitahu Habin bahwa dia telah menyerahkan gantungan kunci tersebut kepada polisi sebagai bukti, dan meminta Habin untuk mengakui kebenaran serta menyerahkan diri sebelum penyelidikan dimulai. Habin tampak kesal karena sekali lagi ayahnya tidak mempercayai perkataannya. Taesu mendesak Habin untuk mengakui kesalahannya agar hukuman yang diterimanya bisa diringankan. Namun, Habin justru membuat skenario baru dengan melaporkan ayahnya ke polisi, menuduh Taesu melakukan kekerasan terhadap dirinya. Habin bahkan mengklaim bahwa ayahnya memaksanya hingga dia mengalami stres dan mencoba bunuh diri. Setelah itu, Habin menelepon ayahnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan diri. Habin juga mempertanyakan apakah ayahnya pernah berpikir tentang alasan mengapa ia menjadi seperti ini, dan menantang ayahnya, jika memang berniat menangkapnya, untuk membawa surat penangkapan. Taesu hanya terdiam, sementara Habin pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Di sisi lain, Jong Hwan dan temannya kembali ke rumah Yongmin. Namun, kali ini mereka membahas tentang Suyeon. Semua anggota kelompok Yongmin diperintahkan untuk tetap diam saat diinterogasi agar tidak memberikan cerita yang sama. Taesu merasa ada satu orang yang hilang, yaitu Unjin, tetapi Yongmin dengan acuh menjawab mungkin Unjin sedang keluar, karena dia tidak pernah melarang anggotanya pergi kemanapun. Dari kejauhan, Taesu melihat Song Hui dan bertanya apakah dia mengenal Suyeon. Song Hui mengatakan bahwa dia mengenal Suyeon, tetapi sudah lama tidak bertemu. Dia juga tidak mengerti mengapa Taesu menanyakan hal tersebut. Song Hui tidak ingin berbicara dan tetap melindungi Yongmin. Beberapa bulan sebelumnya, sebenarnya Song Hui pernah melihat Suyeon dikurung oleh Yongmin di ruangan yang sama dengan tempat Yongmin mengurung Unjin saat ini. Namun, dia memilih diam dan berpura-pura tidak peduli. Sementara itu,
Jang Habin mencoba menghubungi Yongmin, tetapi usahanya gagal karena Yongmin sedang berada di kantor polisi. Taesu juga berusaha menemui Habin, tetapi polisi tidak mengizinkannya karena Habin menolak bertemu, dan waktu kunjungan telah habis. Tanpa disadari oleh Taesu, dari kejauhan dia diawasi oleh seseorang yang mengenakan jaket hitam dan helm. Keesokan harinya, Taesu diberitahu oleh atasannya bahwa dia dibebaskan dari segala tuduhan penyuapan yang sempat dilayangkan kepadanya beberapa hari sebelumnya karena kurangnya bukti. Setelah itu, dia pergi menemui Yongmin. Taesu bertanya apakah Yongmin mengenal Habin, tetapi Yongmin mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa Habin begitu terobsesi padanya. Yongmin juga memberitahu Taesu bahwa mungkin banyak orang yang belum tahu, tetapi dia curiga bahwa Habin adalah orang yang membunuh Mina. Taesu mulai khawatir jika Yongmin membocorkan masalah ini selama penyelidikan berlangsung. Dia menginterogasi Yongmin lebih lanjut dan bertanya apakah dia tahu apa yang terjadi dengan Suyeon. Yongmin menjawab bahwa Suyeon sempat bergabung dengan kelompoknya, tetapi segera pergi. Dari percakapan tersebut, Taesu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Yongmin yang telah melakukan kekerasan terhadap Suyeon, karena pada tubuh Suyeon ditemukan banyak memar. Setiap kali ada anggota yang ingin meninggalkan kelompoknya, Yongmin akan menyiksa mereka, karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang-orang yang dekat dengannya pergi, sama seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibunya dulu. Yongmin yang semakin terpojok keceplosan mengatakan bagaimana mereka bisa tahu kalau Suyeon mengalami memar. Padahal jasadnya sudah tinggal kerangka setelah dikubur selama setahun. Taesu langsung menyadari keanehan itu dan bertanya bagaimana Yongmin tahu Suyeon dikubur, padahal ia tidak pernah menyebutkan hal itu. Mendengar pertanyaan itu, Yongmin terdiam dan mulai merasa terdesak. Meskipun begitu, atasan Taesu tetap memerintahkan pembebasan Yongmin karena kurangnya bukti yang kuat, dan Yongmin juga masih tidak mau mengaku. Malam itu, Yongmin pun dibebaskan. Keesokan harinya, Yongmin bercerita kepada Sung Hui tentang kejadian itu. Mereka akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Suyeon, namun tampaknya sengaja menyembunyikan fakta-fakta penting. Namun, anehnya, Yongmin yakin bahwa yang membunuh Mina adalah Jang Habin. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Suyeon karena yang menjadi fokusnya hanya Mina. Menurut pikirannya, Jang Habin adalah pelakunya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena uangnya saat ini ditahan oleh Habin. Yongmin berjanji kepada Sung Hui bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, dia akan membawa Sung Hui pergi bersamanya. Meskipun merasa ragu, Sung Hui setuju karena dia takut jika tidak menurut, Yongmin akan bertindak kasar lagi. Di sisi lain, saat Jong Hwan bersama rekannya meminta keterangan dari guru Suyeon, tiba-tiba sang guru mengatakan bahwa Suyeon tidak memiliki teman atau kenalan yang dekat dengannya. Padahal sebelumnya, guru tersebut mengatakan kepada Taesu bahwa orang yang dekat dengan Suyeon adalah Jang Habin. Motif sebenarnya yang disembunyikan oleh guru tersebut belum jelas. Setelah memberikan keterangan, sang guru langsung membuang mainan gantungan kunci yang pernah diberikan Suyeon kepadanya, agar dirinya tidak dikaitkan lagi dengan kasus ini. Tak lama kemudian, Jang Habin menelepon Yongmin dan mengajaknya bertemu. Habin mengancam bahwa jika Yongmin menolak, dia tidak akan memberikan uang lagi dan akan menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Yongmin, meskipun sulit, setuju untuk bertemu karena polisi terus mengawasinya. Namun, Habin meyakinkan Yongmin bahwa dia memiliki cara untuk mengelabui polisi. Sementara itu, Yo Jin dan Dehong sedang memeriksa rumah Suyeon dan menemukan gantungan kunci berwarna hijau yang mirip dengan yang pernah diberikan Suyeon kepada gurunya. Mereka juga menemukan foto Suyeon bersama sahabatnya, tetapi wajah sahabat tersebut dicoret-coret. Rencana yang dibuat Habin untuk Yongmin akhirnya terungkap. Habin berpura-pura meminum banyak obat tidur untuk memberi kesan bahwa dia mencoba bunuh diri. Akibatnya, atasan Taesu dan Jong Hwan memerintahkan untuk menghentikan penangkapan Yongmin, karena mereka khawatir Yongmin merasa tertekan dan mungkin akan menuntut kepolisian. Namun, sebenarnya, Yongmin baik-baik saja karena skenario itu telah direncanakan bersama Habin untuk mengelabui polisi. Pada malam yang sama, Dehong mampir ke rumah Sung Hui untuk menanyakan kabar tentang Unjin. Dia bertanya kepada anak Sung Hui apakah dia mengenal Unjin, dan anak itu mengatakan bahwa dia mengenalnya, tetapi sudah beberapa hari terakhir tidak melihatnya. Ketika Dehong bertanya tentang Suyeon, anak itu tiba-tiba terdiam dan tidak menjawab apapun, sehingga menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, Unjin muncul dengan wajah penuh memar. Dehong bertanya apa yang terjadi, tetapi Unjin dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak butuh belas kasihan dari Dehong dan merasa bahwa Dehong telah mengingkari janjinya.
Di tempat lain, Jong Hwan bersama rekannya menyelidiki lebih lanjut tentang Sung Hui dengan bertanya kepada warga sekitar. Seorang ibu mengatakan bahwa beberapa bulan lalu, ada seseorang yang mencari-cari Sung Hui, dan ternyata orang itu adalah wali kelasnya. Ketika mereka pergi ke rumah wali kelas tersebut, tidak ada seorang pun di sana. Meskipun menurut pihak sekolah, wali kelas itu sudah pulang sejak sore. Namun, setelah dicari, orang tersebut tidak ditemukan. Tae-su semakin curiga bahwa ada sesuatu yang janggal terkait Yong-min. Dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan, dan ternyata dugaannya benar, Yong-min telah melarikan diri dari kamarnya. Tanpa membuang waktu, Tae-su segera melaporkan kejadian tersebut kepada rekan-rekannya. Saat keluar dari rumah sakit, dia tidak menemukan jejak Yong-min, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Eojin menunjukkan sebuah foto yang menampilkan Suyeon bersama seorang anak perempuan, namun wajah anak itu dicoret-coret. Tae-su terkejut karena anak itu terlihat seperti anaknya sendiri, tetapi ia masih ingin memastikan kebenarannya. Hal lain yang mencurigakan, Suyeon sebelumnya dikatakan tidak memiliki ponsel, namun dalam foto tersebut, dia tampak memegang sebuah ponsel. Di tempat lain, wali kelas Suyeon menemui Sung Hui. Wajahnya tampak ketakutan ketika polisi mulai membahas tentang Suyeon, yang mengindikasikan bahwa dia tahu sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan antara wali kelas dan Sung Hui tampaknya tidak biasa, bahkan menyerupai hubungan sepasang kekasih. Yang lebih mencurigakan, wali kelas tersebut menggunakan motor yang sama saat mengawasi Tae-su sebelumnya. Tae-su kemudian meminta bantuan temannya untuk melacak nomor yang paling sering dihubungi oleh anaknya, demi mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Di sisi lain, Yong-min tiba di lokasi yang telah dijanjikan oleh Ha-bin untuk bertemu. Namun, Yong-min merasa ada yang aneh, bagaimana mungkin Ha-bin mengetahui tempat tersebut? Tempat itu adalah lokasi di mana Yong-min biasanya bertemu dengan orang-orang yang ia peras untuk mendapatkan uang. Pada awalnya, Yong-min berpikir Ha-bin tahu tempat itu karena terkait dengan Suyeon, namun setelah dipikirkan lebih dalam, ia menyadari bahwa Ha-bin mengetahuinya karena ibu Yong-min pernah dia peras di masa lalu. Dalam pertemuan itu, Ha-bin menuntut penjelasan dari Yong-min, bertanya mengapa Yong-min memeras ibunya. Sebagai jawabannya, Yong-min menunjukkan sebuah video yang ia rekam pada hari ketika Suyeon dikuburkan. Di video itu, terlihat ibu Ha-bin, Jisoo, sedang menggali lubang untuk mengubur jasad Suyeon, yang ternyata adalah sahabat Ha-bin. Inilah alasan mengapa Yong-min memeras ibu Ha-bin. Karena beban mental yang terus menghantui, ibu Ha-bin akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ia tidak ingin kesalahan yang telah dilakukannya merusak hidup anaknya, apalagi karir suaminya. Dia memilih mengakhiri hidupnya agar keluarganya bisa lepas dari skandal tersebut. Di waktu yang sama, Tae-su menerima kabar dari temannya mengenai nomor yang paling sering dihubungi oleh Ha-bin. Mengejutkan, nomor itu adalah nomor istrinya sendiri, Jisoo, yang ternyata memiliki 2 nomor telepon. Namun, ada satu nomor lain yang juga dinamai Jisoo dalam ponsel Ha-bin. Tae-su merasa semakin bingung, lalu ia mencoba menelepon nomor kedua tersebut. Tiba-tiba, ada suara dering dari laci Jang Ha-bin. Ketika diperiksa, Tae-su menemukan ponsel dengan wallpaper berupa foto Suyeon bersama Ha-bin, yang membuatnya semakin terkejut dan bingung akan hubungan di antara mereka.